Oke, jadi di sini kita studi kasus soal gimana penerapan delik dalam hukum pidana ya teman-teman. Jadi di sini ada dua unsur besar dalam penetapan hukum pidana, di mana ada unsur subjektif dan ada unsur objektif, teman-teman. Unsur subjektif itu yang pertama kita lihat dulu dari niat hati seseorang yang dinilai atas kesalahan seseorang, ya tingkatan kesalahannya dari mana. Ini dibagi dari dua hal teman-teman. Ada dolus, artinya kesengajaan, dan ada culpa, artinya kecerobohan, kealpaan, ketidaksengajaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada sifat melawan hukum, ya dimana ini pada akhirnya sifat melawan hukum ini akan dinilai nanti dari rumusan delik kata awal setelah menentukan subjek ya. Misalkan setiap orang ngelakuin apa itu akan dinilai melawan hukumnya segimana dari pasal. Terus yang keempat ada dapat bertanggung jawab. Teman-teman, di sini dalam dunia hukum itu ada dua hal untuk ini. Ada bevoh dan ada bevam. Teman-teman, semua orang itu bevoh, artinya semua orang itu punya hak, even dia misalkan dalam gangguan jiwa. Tapi tidak semua orang bevam, teman-teman. Tidak semua orang dapat dilimpahi pertanggungjawaban. Di hukum, itu ada dua hal alasan pembenar kenapa orang tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban. Satu, alasan gangguan jiwa. Yang kedua adalah alasan usia, teman-teman. Nah, selanjutnya ada subjek hukum, teman-teman. Ada dua subjek hukum di sini. Ada orang dan ada badan hukum. Teman-teman, di dalam dunia hukum kita tidak mengenal sebutan manusia untuk per individu. Kita kenalnya orang. Ada natural person dan ada rare person. Nah, untuk alasan objektifnya teman-teman, di sini ada tiga. Ada perbuatannya, ada sifat melawan hukum dibagi dua. Ada formil dan ada material, teman-teman. Nah, di formil itu intinya gini, teman-teman. Kita kalau misalkan baca pasal, itu pasti ada setiap orang yang memiliki menguasai ya seperti ini. Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Nah, teman-teman, ini adalah delik formil. Kenapa? Karena tidak ada ditulis akibatnya seperti apa, teman-teman. Kalau misalkan di pasal pembunuhan, kita akan dapat tuh delik materialnya. Setelah misalkan jabaran tahun hukuman, itu pasti ada sebab setiap orang yang membunuh menyebabkan kematian. Nah, itu adalah material, teman-teman. Bedanya formil dan material di situ. Oke, karena kita telah belajar semua pengertiannya dulu nih, teman-teman. Lanjut kita bahas studi kasus. Teman-teman, ada studi kasus ABK kapal Fandi yang gue tahu kalian pasti telah belajar, teman-teman. Nah, mari kita belajar dari kasus itu, teman-teman. Di sini ada di pasal 608 bagian kelima tindak pidana narkotika alias Pitsus, teman-teman. Di sini kalau kita baca, teman-teman, rumusan delik pasalnya. Fandi itu konteksnya adalah dia dituduh menyimpan sabu di atas lambung kapal, teman-teman, sama sekelompok pelaut yang lain. Berarti di sini kita baca dulu, teman-teman, rumusan pasalnya. Di sini setiap orang. Berarti dalam rumusan pasal di sini adalah subjeknya kita pilih, teman-teman, orang atau badan hukum. Kalau orang, ya berarti subjek hukumnya individu, teman-teman. Si Pandi. Oke. Nah, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Teman-teman harus ingat, baca pasal kalau ada tanda komanya, itu tidak kronologis, teman-teman. Tidak berarti teman-teman ketika setiap orang yang tanpa hak memiliki, terus teman-teman
simpan di rumah, terus teman-teman menguasai, atau teman-teman pada akhirnya menyediakan alias menjual. Nggak kayak gitu. Teman-teman cukup pilih salah satu, itu sudah memiliki rumusan deliknya. Nah, di sini kita nilai dari kesalahan teman-teman. Itu tidak mungkin teman-teman ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, pasti teman-teman ceroboh. Itu nggak mungkin banget. Berarti di sini adalah dolus teman-teman. Memiliki atau menyimpan lah. Ya. Nah, melawan hukumnya di mana? Melawan hukumnya di pasal 609 teman-teman. Ada rumusan deliknya di sini. Di huruf A. Nah, lalu habis itu ada dapat bertanggung jawab. Nah, si Pandi itu untuk menilai pertanggungjawabannya ada di UU Pelayaran teman-teman, di mana pertanggungjawaban seutuhnya ada di kapten. Tapi pertanggungjawaban Pandi itu cuman berhenti di pengawasan barang. Isi barangnya seperti apa itu ada di kapten teman-teman. Jadi untuk hal ini apakah Pandi dapat dijatuhi hukuman pidana? Ya, tapi harus dinilai pertanggungjawabannya dibatasi oleh undang-undang seperti apa, teman-teman. Lalu selanjutnya ada alasan objektif. Nah, di sini alasan objektifnya ada di perbuatan. Perbuatannya gimana, teman-teman? Perbuatannya memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman, karena sabu itu narkotika golongan 1 bukan tanaman, teman-teman. Lalu melawan hukumnya di mana? Melawan hukumnya kita lihat teman-teman. Tadi ada formil atau enggak materiil kan. Melawan hukumnya itu 4 tahun hingga 12 tahun. Nah, karena di sini tidak ada disebutkan akibatnya apa sehingga orang tersebut layak dijatuhi hukuman pidana, maka kita masukkan sifat melawan hukum formil, teman-teman. Nah, dapat bertanggung jawab. Nah, karena di sini adalah dapat bertanggung jawabnya dinilai tanpa hak, teman-teman, dan tidak ada batasan lainnya. Jadinya di sini kita nilai sama aja, teman-teman. Dapat bertanggung jawabnya di syarat objektif ya adalah tanpa hak. Tanpa hak. Sekian teman-teman. Untuk studi kasus ya yang lainnya nanti lu bisa request aja lewat DM gua atau lewat yang lainnya. Thank you.